Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Yang saya hormati para sepuh lingkungan Masjid At-Taubah, yang saya hormati pengurus Masjid DKM Masjid At-Taubah, yang saya hormati para khotib selaku imam dan sebagai tokoh masyarakat. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dan jangan lupa hadirin jamaah Masjid At-Taubah yang saya cintai, bapak-bapak yang ada di masjid dan bapak-ibu yang ada di rumah yang biasa menyimak bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai macam kenikmatan, baik nikmat zahir maupun nikmat batin, nikmat Islam. Salawat dan salam kami limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengundang umatnya dengan penuh rasa kasih sayang. Bapak-bapak yang saya hormati, ternyata YouTube itu yang kemarin di-upload itu dihapus. Ada buzzer. Jadi ada perlupaan. Karena kemarin kan saya menjelaskan tentang kafir, Pak ya. Iya. Kafir itu ya seperti itu Al-Quran. Jadi dikasih tahu agar tidak menggunakan kata kafir, tapi non-Islam. Kalau non itu maknanya la. Kalau dalam Al-Quran itu la. Kalau ya ayyuhalladzina kafaru itu ya kayak orang kafir. Enggak ada. Umpamanya alladzina kafaru ya orang kafir, bukan alladzina la yu'minun. Ini yang dikhawatirkan begini, Pak. Ini saya jelaskan sebagaimana mestinya ayat-ayat Al-Quran saya kasih tahu yang lain, gitu kan ya. Al-Kafirun jelas, membedakan antara orang beriman dan iman. Terus Al-Bayyinah juga jelas. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi, itu jelas saya belajar seperti itu. Terus bagaimana sikap seorang muslim dengan sesama muslim, dengan orang kafir, dicontohkan oleh Rasul Muhammad Rasulullah. Asyidda wal kufar ma bainahum. Muhammad tegas kepada orang-orang kafir. Ruhama bainahum, mempunyai rasa kasih sayang dengan sesama. Ternyata ya itulah untuk menegakkan kebenaran itu tidak gampang. Saya mencoba menjelaskan sebagaimana apa adanya yang ada dalam Al-Quran. Kalau orang itu terus lakah, oh iya, kalau begitu jangan bilang kafir karena itu menebar kebencian. Ini ayat Al-Quran. Kalau sampai bilang jangan menyatakan kafir terus mundur, nanti dia akan mengikuti. Oh berarti Al-Quran menebar kebencian. Tidak demikian. Al-Quran ini adalah pemisah, al-farqu, yang memisahkan antara orang beriman dengan orang tidak beriman. Seperti ini. Bagaimana kehidupan orang beriman dengan samanya harus begini, dengan yang lain harus begini. Ada tata aturannya. Ya itulah ya. Jadi kayaknya sudah mantap Masjid At-Taubah.
waspada Pak. Saya juga kadang-kadang ya Allah, memang itulah di hari akhir Pak ya. Di hari akhir itu seperti itu. Orang yang memunculkan kebenaran itu ujiannya luar biasa. Ujiannya luar biasa. Nah ini, ya saya tetap akan menjabarkan sebagaimana yang dipesankan oleh Allah. Tidak ada tedeng aling-aling, tetap seperti ini adanya. Mau digusur, mau enggak masalah. Yang jelas ini adalah al-haq. Al-haq itu dari Allah. Ya itulah Pak ujiannya Pak ya. Jadi dakwah itu kalau di zaman sekarang itu yang enak-enak aja Pak suruhnya. Kalau dakwah itu yang enak ada, yang pahit ada, sampaikan. Jadi dengan alasan apa itu jangan menebar kebencian. Kalau orang itu menanamkan akidah, itu pasti membenarkan akidah kita. Itu pasti. Yang seperti ini dianggapnya menebar kebencian. Suruhnya semua agama sama. Kalau semua agama sama, itu sama dengan kamu komunis. Nggak usah beragama juga apa istilahnya. Kalau bilang orang itu semua agama sama. Yang tumbang al-Islam itu ada dinul haq. Makanya di sana ada tawaran jihad. Wah ini parah lagi kalau bilang jihad. Artinya sudah punya senjata. Padahal kita tidak punya senjata, hanya Allah sadar. Nah inilah. Jadi ujiannya itu luar biasa. Saya kadang-kadang ya Allah, benar-benar orang itu berdakwah. Padahal saya lihat lingkupnya segini ya Pak ya. Ya itu di Indonesia. Itulah kita teruskan aja apa yang terjadi. Ini adalah amal kalimatul haq. Ini adalah kalamullah. Inilah yang harus sampaikan. Seperti biasa dari awal dan diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika wa man 'aqaba bimithli ma 'uqiba bihi thumma bughiya 'alaihi la yansurannahu Allah. Inna Allah
tunfiqul arda muhtarrah inna Allaha latifun khabir. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa inna Allaha lahuwal ghaniyyul hamid. Sadaqallahul azim. Ya, kalau ayat yang kemarin yaitu berkaitan dengan hijrah dan kebetulan bersamaan ya Pak ya. Ini bulannya bulan hijrah Islam, tahun hijriah Islam 1442 Hijriah. Jadi kalau di dalam sejarah itu tahun hijriah itu bukan pada masa Nabi datangnya, tetapi masa Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab itu ketika menjadi khalifah, latar belakang ini banyak Pak. Ada yang menyatakan surat menyurat itu tidak ada tanggalnya. Kalau surat menyurat tidak ada tanggalnya, itu berbahaya. Bisa dicampur adukan. Ya kalau zaman sekarang itu melihat tanggal itu sebagai bukti kejadiannya kapan. Kalau dulu itu zaman Nabi ucapan ya Pak ya, lafaz itu bisa mencirikan masanya. Ya bisa kita lihat tulisan-tulisan tahun 45 Pak ya. Soekarno gitu Pak ya, gitu. Jadi seperti itu pakai kopo-kopo gitu. Itu melihat dari konteksnya. Nah, ketika Umar itu ini supaya cerdas. Itu ada penanggalan hijriah, ada surat itu. Samping itu ada juga Pak bahwa umat Islam itu melaksanakan ibadah itu banyak kaitannya dengan bulan hijriah. Kayak puasa itu bulan hijriah. Terus haji itu juga bulan hijriah. Makanya perlu ditetapkan. Nah di sini. Ya, jadi Islam itu tidak hanya mengatur hubungan dengan Allah saja, hubungan dengan sama kita, bagaimana beribadah. Makanya udkhulu fis-silmi masuklah kalian dalam Islam secara menyeluruh. Menyeluruh itu artinya dari ujung rambut sampai ujung kaki itu harus Islam semua. Ya kalau dipraktekkan ucapannya, perbuatannya, pernyataannya, semuanya Islam. Nah itulah Islam itu seperti itu. Bermuamalahnya cara Islam, bukan syarat yang lain. Nah ini, ya, jadi Islam itu mengajarkan kepada kita untuk masuk ke Rasulullah. Populernya di sini hijriah itulah yang dijadikan sebagai momen. Ya jadi kenapa kok istilahnya hijriah? Karena kejayaan Rasul, bangkitnya Islam itu karena hijrah dari Makkah ke Madinah. Di Makkah Nabi Muhammad itu dakwahnya berhasil, tapi ketika berada di Madinah di sana berubah. Makanya disinilah momen yang luar biasa. Jadi tidak dilihat dari kelahiran Nabi tidak, tidak dilihat dari kematian Rasul tidak, tetapi dari peristiwa yang membangkitkan umat Islam. Ya kalau dari lahir semua orang dilahirkan, semua makhluk Allah yang mempunyai nyawa. Kalau dari kematian juga demikian, semua makhluk Allah yang mempunyai nyawa itu juga. Oleh karena itu didapatlah peristiwa yang sangat monumental yaitu peristiwa hijrah. Nah, dijelaskan dalam Al-Quran, walladzina hajaru fi sabilillah tsumma qutilu aw matu la yarzuqannahum Allah rizqan
itu kemudian dibunuh. Au matu, aku dalam perjalanan dia mati. Mereka yang dibunuh, mereka yang mati karena hijrah, dinyatakan dalam Al-Quran, la yarzuqannahumullahu rizqan hasanah. Sungguh mereka itu diberikan rizki oleh Allah dengan rizki yang baik. Jadi di sini orang yang peristiwa hijrah pada zaman Rasul dari Makkah ke Madinah dibunuh umpamanya, atau mati karena kehabisan persiapan, maka kematian mereka itu bukan kematian seperti kita. Kematian mereka itu diberi rizki oleh Allah. Makanya banyak orang-orang mohon maaf. Ini mungkin pembelajaran bagi orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang berhijrah dari Makkah ke Madinah ketika sudah dikubur, sudah berabad-abad, sudah bertahun-tahun, itu masih hidup. Kain kafannya masih utuh, orangnya masih kelihatan, masih berseri-seri. Nah, itulah menunjukkan bahwa mereka itu diberi rizki oleh Allah, rizki yang hasanah. Apakah untuk mereka saja? Ayat Al-Quran, kalamullahi qadimun. Kalam Allah itu kekal. Artinya kalamullah itu tidak hanya untuk mereka. Makanya ada hijrah yang secara letterlock, yaitu dari Makkah ke Madinah. Sekarang ada nggak waktu hijrah? Kita sebagai orang yang beriman, yang dulunya itu sebagai orang beriman hanya menguruskan masalah ibadah, bertambah orang Islam itu ada urusan amalah. Cara mengamalahnya sebagaimana yang digariskan oleh Al-Quran dan hadis. Oh iya, mendidik anak dulu itu saya kalau mendidik anak itu dipukul umpamanya kalau salah. Oh sekarang berubah, jangan dipukul, penuh dengan rasa kasih sayang. Jangan sampai melukai hatinya, jangan sampai melukai fisiknya. Nah itulah pendidikan, diarahkan bagaimana yang terbaik. Ya jangan kita itu pakainya kekerasan. Itu hijrah, berubah kepada yang dulunya tingkatannya kasar menjadi halus. Bagaimana mengajak anak-anak untuk melaksanakan ibadah dengan cara yang terbaik. Nah ini hijrah. Jadi yang dulunya tidak baik menjadi baik, itu hijrah. Yang dulunya baik menjadi yang lebih baik, itu hijrah. Nah inilah hijrah secara makna. Orang yang seperti ini, baik itu yang di zaman Rasul atau zaman sekarang, la yarzuqannahumullahu rizqan hasanah. Lebih dari itu, la yudkhilannahum mudkhala yardawna, dan mereka itu akan dimasukkan di dalam tempat yang Allah ridhoi, yang mereka itu Allah ridhoi. Innallaha la'alimun halim, bahwa sungguhnya Allah itu maha mengetahui dan maha lembut. Nah inilah yang berikutnya. Dzalika wa man 'aqaba bimithli ma 'uqiba bihi tsumma bughiya 'alaihi la yansurannahu Allah innallaha la'afuwwun ghafur. Dzalika yang seperti itu, wa man 'aqaba, siapa orang yang membalas bimithli ma 'uqiba, seperti apa yang dia lukai. Nah, dengan balasan yang setimpal, maksudnya ada orang yang dicubit membalas cubit, orang yang mukul membalas dengan pukul, orang yang sepadan dengannya summa kemudian dia dianiaya, padahal dia itu membalas bagaimana mestinya. Nah, orang yang dianiaya itu alaihi atasnya layan surannahullah, maka Allah akan menolongnya. Ya jadi kalau ada orang berhijrah terus di sana itu dilukai, terus dia membalas dengan melukainya, nah itu terus dia dizalimi oleh orang kafir Quraisy, maka di sana itu Allah akan menolongnya. Tentu pertolongan yang lebih baik. Innallaha, bahwa sesungguhnya Allah la'afuwwun ghafur,
Jadi zat yang bisa menghapus, bisa mengampuni, karena Allah adalah Ghafur, zat yang maha pengampun. Ya, jadi di sini kalau di dalam sejarah itu, ketika Nabi Muhammad itu diminta oleh para sahabatnya di awal-awal perjuangannya, Nabi itu menyatakan jangan membalas, biarkanlah Allah yang akan membalasnya. Ini menunjukkan strategi yang luar biasa, Pak. Jadi kalau ada orang keras dilawan dengan kelembutan. Ya, peristiwa-peristiwa Nabi yang berada di Makkah itu luar biasa. Ada orang Yahudi yang buta, yang ketika buta itu dia tidak bisa apa-apa, disuapi oleh Rasul, bahkan dia itu ngomel gitu ya, jangan percaya dengan Muhammad, ucapannya itu bohong, nggak ada yang benar dan seterusnya. Tapi tetap aja Rasul itu memberikan suapan-suapan yang penuh dengan rasa kasih sayang. Maka ketika Abu Bakar menjadi khalifah, dia bertanya kepada Aisyah, "Hai Aisyah, adakah perilaku Rasul yang belum saya kerjakan?" Ada ya. Apa itu? Yaitu ada orang Yahudi yang ketika dia itu berada di suatu tempat, dia disuapi oleh Rasul. Ketika disuapi oleh Rasul, nah disinilah dia dengar seperti itu, maka Abu Bakar pun melaksanakan yang serupa. Dilaksanakanlah menyuapi orang Yahudi tersebut. Omelannya mama. Nah, ketika disuapi oleh Abu Bakar, nah di situ dia bilang, kok suapannya beda? Tidak seperti yang dulu itu. Ini siapa yang nyuapin aku? Dijawab oleh Abu Bakar, saya Abu Bakar. Siapa yang nyuapin aku yang sebelum kamu? Orang yang kamu caci, orang yang kamu maki, orang yang kamu bojokan, orang yang kamu hinakan. Itulah Rasul. Baru karena seperti itulah dia itu menyatakan keislaman. Nah, inilah penuh dengan rasa santun, penuh dengan rasa kasih sayang terhadap orang-orang lain. Ya, jadi itulah keadaannya Rasul itu seperti itu. Dzalika, yang seperti itu, bi anna Allah wa sesungguhnya Allah yulijul laila, Allah memasukkan malam fin nahari pada siangnya, wa yulijun nahar, dan Allah masukkan siang fil laili pada malamnya, wa anna Allah wa sesungguhnya Allah sami'un basir, yaitu zat yang maha mendengar dan maha melihat. Ini kalau di dalam ilmu tentang alam raya, Pak, itu ternyata ayat Al-Quran yang benar, Pak. Ini yulijul laila fin nahar, jadi memasukkan malam ke dalam siang, siang ke dalam malam. Jadi itu istilah yang benar, bukan bergantian, Pak. Ini mohon maaf ya, anak saya itu suka diskusi masalah agama. Itu kalau pulang, ya itu yang benar Al-Quran. Jadi memasukkan malam ke siang, siang ke malam, itu yang benar, bukan pergantian. Jadi di sana itu ada ya, susah menjelaskan kebenarannya ya. Jadi inilah Al-Quran itu yang benar seperti itu. Jadi malam dibungkus oleh siang, siang membungkus malam, terus bergantian seperti itu. Bukan pergantian yang bahasakan kita, bukan, tapi dibungkus. Jadi bukan kalau kita kan lihatnya pergantian ya, Pak ya. Padahal itu masuk. Jadi terus seperti itu. Nah, itulah alam itu seperti itu adanya. Susah untuk menjelaskannya. Saya juga nggak paham. Nah, inilah Al-Quran, Pak ya. Bahasanya itu memang Al-Quran itu digali oleh orang yang pada bidangnya itu semakin dalam, semakin jernih, Pak. Jadi laksana air, Pak. Jadi kalau orang itu punya ilmu menggalinya, itu semakin kena sasaran. Jadi semakin dia gali kebenaran itu dalam perut bumi, dalam lafaz Al-Quran, itu semakin jelas. Makanya wajar kalau ada orang yang bilang Al-Quran adalah segala-galanya. Karena benar. Kenapa kita tidak tahu? Kenapa tidak bisa
yang dangkal, ilmu kita yang kurang untuk mendalaminya. Karena sesuatu yang dalam itu perlu dengan alat. Tidak bisa kita itu dengan mudahnya itu tidak bisa. Ya kalau saya kan paling dari segi bahasa ya Pak ya, dari segi bahasa. Di sana bagaimana tujuan gramatikalnya, susunan kalimatnya, bagaimana dari susunan pernyataan per kalimat, jadi per hurufnya. Nah itu hanya itu. Pesan-pesan yang paling dalamnya itu sesuaikan dengan bidangnya masing-masing. Jadi semakin orang itu berilmu mendalami Al-Quran itu semakin menyenangkan. Makanya ada yang bilang juga ketika orang itu mendalami Al-Quran itu jangan kita itu meremehkan. Artinya siapa aja bisa tahu, iya bisa, tetapi sekedar pemahaman yang ada aja. Perlu alat bantu bagaimana kita itu mendalami yang sebenarnya. Kita teruskan. Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Dzalika yang seperti itu, arti dzalika itu yang seperti itu yang sudah dijabarkan. Bagaimana pergantian alam, pergantian siang dan malam yang kita rasakannya adalah pergantian. Bi anna Allaha bahwa sesungguhnya Allah huwal haq. Dialah yang hak, dialah yang sesungguhnya. Wa anna ma yad'u, dan sesungguhnya apa yang diajarkan min dunihi selain kepadanya kepada Allah huwal batil, itu adalah kebatilan. Wa anna Allaha, dan sesungguhnya Allah huwal aliyyul kabir, dialah zat yang maha tinggi dan maha agung. Ya, jadi orang yang mengajak kepada selain Allah itu batil. Orang yang mengajak kepada Allah itulah al-haq. Orang yang mengajak kepada Allah yaitu Al-Quran, Al-Wahyu. Nah itulah yang hak. Ditambah lagi kalau kepengen jelas yaitu hadis. Karena ada beberapa ayat ya Pak ya, kita tidak bisa memahami Al-Quran saja tanpa hadis. Kayak waktu sholat ya Pak ya, waktu sholat dalam Al-Quran nggak ada. Adanya cuma 3. Ketika fajar, ketika menjelang sore, ketika malam. Ya. Jadi ketika fajar shadiq subuh, ketika menjelang sore yaitu asar, ketika malam isya. Nah itu hanya 3. Kalau yang jelas itu dalam hadis. Zuhur ketika matahari geser dikit ke arah barat. Nah itu zuhur. Terus asar ketika bayang-bayang kita melebihi yang asalnya. Maghrib ketika huruf syams. Huruf syams yaitu matahari itu mulai tenggelam sedikit. Kalau tenggelam sedikit berarti cahaya itu masih ada yang ke atas. Ya, jadi sudah tenggelam sedikit itu jadi tidak sejajar lagi ya, tenggelam sedikit. Nah itu sinarnya itu masih ada yang ke atas. Nanti ketika sinar yang di atas sudah hilang menjadi waktu isya. Nah itu waktu yang dikabarkan oleh Rasul itu sandarannya adalah matahari dan fajar shadiq. Fajar itu kenapa ada fajar shadiq? Ada fajar fitri Pak. Dulu Pak kalau orang haji tahun 70-an itu pakainya kapal. Jadi ketika bulan Ramadan berangkat. Jadi mereka itu menikmati di lautan itu luar biasa. Kalau lagi aman itu bisa menikmati alam raya yang luar biasa Pak. Bisa menyaksikan bagaimana tenggelamnya matahari, bagaimana munculnya matahari, bagaimana ketika fajar sudah muncul, dijelaskan nanti ada penunjuknya. Ini fajar ini iblis yang menggoda, yaitu arahnya yaitu utara selatan, itu fajar ini. Nanti ada fajar shadiq yaitu yang timur barat. Nah itu kelihatan.
Tapi ya ujiannya ya ada juga ya kalau ombak gede gitu ya, itu sudah kelihatan Pak, ombaknya gede. Kalau orang kakek saya itu bilangnya apa? Ombak itu sudah gunung. Nah itu jarak semua. Jadi nggak boleh ada yang berdiri. Kalau berdiri ya kejedot. Ya jadi di situ kan. Ya jadi disitulah orang-orang haji zaman dahulu itu ya ada kenangan-kenangan yang luar biasa. Ada pengalaman-pengalaman menyaksikan alam raya, dikasih petunjuk, dikasih guide untuk memberikan penjelasan ini kejadian ini seperti ini. Ya semakin yakin keimanannya melihat keadaan alam. Nah oleh karena itu di sini jelaskan orang itu bisa menambah keimanannya ketika tidak hanya ibadah. Ya tidak hanya ibadah, tetapi diajak untuk berpikir adanya kejadian alam ini adalah kuasa Allah. Menambah keyakinannya. Pak, doa itu Pak, itu sangat bergantung kepada keyakinan kita. Samping syarat-syarat tertentu, ya syarat tertentu tidak banyak dosa. Yang kedua, keyakinan kita kepada Allah itu seperti apa? Kalau keyakinan kita kepada Allah itu yakin benar tidak tergoyahkan, insya Allah dijawab. Ini kan keyakinan kita ini kan kadang-kadang separuh ya banyak urusan dunia ini ya jadi ya enggak diterima karena enggak hilang. Tapi kalau keyakinan kita itu mantap, nah apalagi yang namanya cobaan-cobaan dari Allah itu memang cobaan itu ya dimudahkan orang itu untuk menghindarinya. Untuk orang yang beriman itu dimudahkan. Kalau itu dasarnya keimanan yang kalau ngomong seperti ini bilangnya sombong ya Pak ya. Bilangnya sombong amat itu orang, apalagi orang-orang yang benci kepada Islam. Dibilang apa itu ada tentara Allah. Ada mubalik yang seperti itu di YouTube bilangnya, oh itu orang yang bilang tentara Allah, ternyata dia takut juga. Ya itulah orang-orang yang tidak suka kepada Islam. Orang-orang yang ingkar kepada Islam itu seperti itu adanya. Ya, sudah dijelaskan bagaimana keimanan itu bisa menjadi kokoh, yaitu dikaitkan dengan alam raya. Maka kita itu akan semakin kokoh. Ya benar, keimanan itu bisa tumbuh kembang dengan mendekatkan diri kepada Allah, menambah ibadah, keyakinan kita akan bertambah. Mengkaji alam raya juga demikian akan menjadi kita itu tunduk kebesaran Allah. Ya. Alam tara anna Allah anzala minas samaa'i ma'an fatusbihul ardu mukhdarra inna Allaha latifun khabir. Alam tara, tidakkah engkau melihat anna Allah bahwa sesungguhnya Allah anzala minas samaa'i menurunkan dari langit apa yang diturunkan? Ma'an, yaitu air. Fatusbihul ardu, maka jadilah bumi ini mukhdarra, itu menjadi hijau, menjadi banyak tumbuhannya. Innallaha latifun khabir, bahwa sesungguhnya Allah maha halus dan banyak pengetahuannya. Khabir itu yang memberikan kabar, berarti yang berpengetahuan dalam. Nah itu. Ya, jadi ditegaskan lagi. Di sini sudah dinyatakan bahwa Allah itu adalah hak. Orang yang mengajak kepada selain Allah itu batil. Yang benar adalah orang yang mengajak kepada Allah. Di sini Allah menunjukkan keagungannya. Dialah Allah yang maha tinggi, dialah Allah yang maha agung. Ditegaskan lagi, bagaimana langit bisa menurunkan air? Ya karena kuasa Allah. Ya memang kalau kita belajar ilmu alam ya, itu kan kejadiannya hujan itu karena adanya panas ya kayak matahari. Sinar matahari, karena sinar matahari itu panas maka menjadi uap. Menjadilah dia ke bawah ke atas. Nah yang menjadikan matahari siapa? Allah. Nah itulah terus berputar seperti itu ada. Nah maka jadilah kehidupan manusia. Jadi di sini Allah turunkan air di atas bumi yang menjadikan bumi itu hijau royo-royo. Hijau royo-royo karena apa?
banyak pertumbuhan. Ini kalau Indonesia itu kan luar biasa ya Pak ya. Ya, kenapa kok menjadi kekurangan makan? Padahal kalau kita lihat itu kan ada tembangan ya Pak ya, yang kayu dilempar menjadi tumbuhan itu ya Pak ya. Yang kurang itu singkong ya Pak ya, singkong ditanam itu jadi makanan. Kayu itu deblok. Nah itu dari kayu. Nah itulah kuasa Allah. Ya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa inna Allaha lahuwal ghaniyyul hamid. Lahu baginya ma fis samawati, apa-apa yang ada di langit, wa ma fil ardh, dan apa-apa yang ada di bumi. Wa inna Allaha, dan sesungguhnya Allah, lahuwal ghaniyyu, dialah zat yang kaya, al-hamid, yang terpuji. Ya, jadi inilah Allah. Jadi semua itu milik Allah. Kita jangan mengajak kepada selain Allah. Karena apa? Semuanya itu milik Allah. Yang ada di langit, yang ada di bumi, dan bahkan yang ada di dalam bumi sendiri, yang ada dalam langit itu sendiri. Itu adalah hak Allah, itu adalah milik Allah. Itulah yang menentukan adalah Allah. Dinyatakan lagi, wa inna Allaha lahu wa inna Allaha lahu, dan sesungguhnya Allah dialah zat yang kaya raya dan terpuji. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Saya tidak ingin menambah-nambah dari apa yang ada dalam Al-Quran ataupun mengurangi. Saya tidak akan. Tetap saya akan mengabarkan sebagaimana mestinya yang ada dalam Al-Quran. Karena Al-Quran adalah al-haq. Al-Quran itu adalah kebenaran yang datang dari Allah. Apapun yang akan terjadi. Alam tara anna Allah sakhkhara lakum ma fil ardi wal fulka wallahu a'lam bis-shawab. Itulah yang benar dari Allah, yang salah dari saya semata. Wabillahi taufiq.